waktu itu pas jalan Sukabumi Bogor, Cicurug, itu remnya belum. Oh, remnya belum. Iya. Iya, padahal turunan saya tabrakin lagi ke mobil tronton lagi. Akhirnya mobilnya terbalik. Oh iya, karena hancur parah ya Pak ya? Iya. Pak, dengan kondisi seperti ini ya Pak, sedangkan Bapak kan punya anak masih kecil-kecil, gitu, gimana Pak? Yang Bapak rasakan? Ya saya rasakan sih, ya kadang-kadang kita putus harapan ya. Putus harapannya itu karena anak masih Butuh, biaya gitu. ya. Terus kitanya nggak bisa kerja, kadang-kadang ya banyak pikiran juga gitu ya. Mungkin karena kita banyak pikiran, jadi penyakit nambah lagi. Jadi Bapak ini soalnya udah komplikasi banyak ya Pak? Iya. Dari jantung, paru-paru, lambung. Iya, kadang-kadang kan manusia itu emang harus sabar gitu ya. Tapi kadang-kadang lihat penyakit ini belum sembuh udah datang lagi gitu. Penyakit yang lain udah pikiran udah kacau aja kadang-kadang. Ya harapan sih udah pengen cepet sembuh gitu ya. Udah pengen nafkahin keluarga. Udah pengen ya. Bisa kerja lagi. Bisa usaha gitu. Cuman harapan iya dari orang-orang yang baik aja yang bisa bantu. Tapi keyakinan Bapak besar untuk sembuh ya? Ya, yakin saya sembuh gitu ya. Kan kadang-kadang berpikir juga itu yakin sembuh itu kalau kitanya syariat berobat gitu ya. Tapi kalau kitanya tidur aja mah bukan malah nambah penyakit juga kan gitu. Maka kata dokter kalau pagi-pagi dijemur gitu, olahraga, gerak-gerakin jangan sampai ke yang lain gitu ya. Gitu. Jadi Bapak ikhlas gak diberikan ujian seperti ini sama Allah? Alhamdulillah, saya terus terang ikhlas. Saya kadang-kadang terus terang berpikir ini bukan ujian, ini teguran gitu ya. Karena saya merasa kurang baik itu sholat aja, ibadah aja. Saya kalau bawa trip begitu kadang-kadang gitu sholat juga, ibadah juga nggak benar-benar gitu. Jadi pas kejadian ini saya udah pasrah aja. Berarti ini teguran sama Allah gitu. Saya harus lebih baik lagi gitu. Makanya saya niat nggak mau jadi supir ya, istilahnya cari kerja lain yang bisa sambil usaha gitu. Bismillah, sekali lagi Allah mudahkan semua. Saya dengan kerendahan hati saya ya sebagai relawan, mohon maaf sebelumnya saya juga punya keterbatasan dalam membantu dikarenakan masih banyak di luar sana juga yang harus kita bantu, jadi harus seimbang semuanya. Semoga banyak orang baik di luar sana yang tergerak hatinya membantu Bapak dan juga keluarganya, karena Bapak harus menafkahi 5 anak ya, yang selama ini sudah tidak bekerja selama 8 bulan gitu, dan sudah putus berobat sekitar 1 bulan ya Pak. Sebulan. Karena sebelumnya Bapak fokus sama komplikasi yang ada di dalam organ yang bermasalah ya Pak. Mulai dari jantung, paru-paru, lambung, dan sekarang masalah dengan ini pembuang air kecil. pembuangan air kecil. Ya Allah ya Rabbi, Bismillah. Apa yang kita jalani di sini sebagai perantara baik dari Allah, ini kita bisa nyampe ke sini kan juga kalau tanpa ada perantaranya, tanpa Allah yang menggerakkan juga kita nggak bisa sampai sini ya Pak ya gitu. Bener. Walaupun kondisinya malam, tapi sekali lagi insya Allah dengan jalannya tayangan ini
melalui YouTube saya banyak orang yang turut serta membantu Bapak, mungkin dari relawan atau mungkin dari dinas kesehatan. Siapapun orangnya yang tergerak membantu Bapak, kita akan welcome. Karena di sini kalau cuma saya yang bergerak, saya nggak bisa jujur. Tapi insya Allah kalau banyak orang yang tergerak, ayo kita sama-sama membantu Bapak dan keluarganya dalam segi apapun. Sekali lagi, dari ambulans, karena transportasi mahal ya Pak. Iya. Gitu, mulai dari jalur untuk ke rumah sakit, mungkin dari dinas kesehatan, ke dinas kesehatan Bapak Ibu yang terhormat ya, semoga nonton tayangan ini bantu viralkan juga dan bantu share sebanyak-banyaknya bahwa ini ada saudara kita ya sedang meminta pertolongan dan meminta bantuan karena selama ini berjuang sendirian selama 8 bulan. Bapak boleh izin lihat kondisi lukanya ya? Boleh. Ya sabar ya Bu, ibunya nangis terus. Bu, jalan hidup susah banget, pengen sembuhnya itu yang bikin hati gimana ya, mana anak-anak kan butuh biaya Bu. Ya. Masya Allah ya. Aku senang kalau melihat ada pasangan suami istri yang selama ini kita lihat, termasuk almarhumah Mbak Sarlinda beserta suaminya yang saling menemani susah senang, sehat atau sakit, diuji sama Allah, diberikan cobaan sama Allah, tetapi saling support apapun keadaannya gitu. Nah, oh bengkak banget ya Pak. Iya. Oh, Ini segini udah sembuh, tadinya ini dalam banget ini Bu. Dalam ini sini luka juga tuh. Jadi yang patahnya yang di sini, ini yang lukanya. Jadi ya, yang mau ngurut gitu, mau ngerapin nggak berani. Ya karena ada luka di sini juga, ada yang bolongnya di sini nih, di bawah nih. Sini. Nah ini nanti pasti akan kita blur dikarenakan satu dan lain hal. Jadi ini akan dijelaskan di bagian depan kaki Bapak ini masih ada luka basah. Ini masih keluar nanah ya Pak ya berarti? Nah sih enggak sih. Enggak, cuman belum kering aja. Belum kering. Terakhir, Oh iya. kemarin kan enggak. Karena emang di tiap hari diobatin itu bersihin. Paling pakai minyak itu. Sekarang mah minyak nggak kelapa. pakai ini, nggak pakai apa madu, ya pakai minyak sayur, coba minyak kelapa bikin sendiri. Katanya bagus, katanya itu juga. Tapi alhamdulillah lama kering. Alhamdulillah ini juga keringnya kok. Tadinya pakai pada balon. Oh. Nah tapi yang paling bermasalah bagian dalam tulang ya Iya, Pak ya? tulangnya itu. Karena Di sini belum. kan patah juga tulangnya dalam Kalau sini. duduk aja nggak bisa lurus nih. Bu. Nah. Kalau ini teh harus diangkat. Iya. Kalau mau lurus begitu. Nah, waktu Bapak kondisi kecelakaan itu Bapak benar-benar karena shock kali ya Pak ya? Jadi Bapak nggak sadar kalau kaki Bapak tuh luka ya? Iya, nggak sadarnya kan emang kita pas kejadian juga udah tahu remnya nggak ada gitu ya. Masih sadar, masih istighfar terus saya makanya saya buang ke kiri, ini ada orang sama motor. Nah, Bapak kan teguling tuh, Iya, ya itu kan belum tuh. Kata saya kalau dibuang ke kiri bisa nabrak orang. Iya. Iya, ada kemungkinan bisa orang mati, connect juga bisa ini ya. Kenapa-napa? Terus saya buang ke kanan karena ngelihat mobil tronton yang bawa pasir kan berat tuh. Saya tabrakin ke pinggirnya. Terus udah gitu mobil itu lewat masih jalan, saya tabrakin lagi. Sampai habis semua mobil tuh depannya. Saya pas mobil terbalik, saya pasti berasa tuh kaca mobil kena muka gitu ya, karena masih sadar. Ya. Terus saya pas terbalik, saya langsung bangun tuh. Kata saya ke connect, Yul, nggak apa-apa kamu. Nggak, Itu Bang. Bapak, tapi udah merasakan kaki Bapak sakit? Belum. Oh belum. Iya Nggak, karena shock. Kata saya belum apa-apa, nggak apa-apa dulu, nggak. Dia keluar tuh lewat kaca, lewat kaca depan. Nah, ayo Bang keluar, kata dia. Pas saya mau keluar, pas saya angkat kaki gini, Dul, kaki Amang patah. Terus saya minta tolong ke warga di situ, dikeluarin tuh dari dalam mobil.
dari situ dibawa pakai ojek ke medikal, dibawa langsung ke sana. Oh ya Allah, mungkin karena Bapak kondisinya shock, Bapak cuma menanyakan kondisi kenek yang ada di sebelah Iya. Bapak, karena tanggung jawab Bapak juga Iya, ya Pak. iya. Gitu. Nah tapi aku juga pernah ada pengalaman juga, teman ketika kecelakaan itu nggak akan sadar apa yang luka, apa yang sakit. Tapi pada saat keluar, berusaha keluar, itu biasanya ternyata kenapa tangannya patah atau kakinya kenapa, itu baru sadar pada saat berusaha untuk keluar. Tapi biasanya kalau misalnya udah masih di dalam nggak berasa apa-apa ya Iya. Pak. Tapi alhamdulillah dari situ sampai sekarang itu nggak ada berasa sakit. Cuman kesininya udah mau sembuh, berasa nyut-nyutan gitu ya. Dari pertama kejadian itu nggak ada yang namanya sakit itu. Diobatin ininya digosok-gosok gitu. Bersihin nggak ada sakit. Diberikan kekuatan oleh Allah. Iya, ya, Pak. alhamdulillah itu. Cuman yang sekarang yang berasa sakit mah ini aja dada nyesek ya. Iya, Sama- napas Bapak soalnya juga iya. tadi kelihatan Sama nyesek. ini apa? Kayak nggak tahu jantung nggak tahu apa. Di sini kalau narik nafas sakit. Sini. Sama kencing mau kencing cuman kencing sedikit juga sakit sampai ngeluarin air mata. Nah, Ibu pada saat melihat kondisi Bapak kecelakaan dan sekarang kondisinya seperti ini, gimana? Bu? Perasaannya ya sedih, cuman Hancur ya Bu? iya ngelihatnya kayak ya Allah, kayak gimana ini anak-anak, nasib anak-anak kayak gimana gitu Bu. Sedangkan dia sendiri yang kerja gitu, anak 5, kayak biaya banyak banget pengeluaran tuh. Kadang suka kalau dia ngeluh sakit ya, saya itu harus gimana, bingung mau obatin. Sedangkan keadaan kayak gini, kitanya kadang cuman ngerasa udah jalan kehidupan kali kayak gitu. Kadang suka bilang seperti itu berdua, ya kita cuman nggak bisa berbagi sama orang lain. Yang ngerti perasaan kita cuman diri kita sendiri kayak gitu. Ya cuman rasanya sedih sama kenapa Berbagi, berbagi ceritanya paling sama Bapak aja ya, berdua. orang-orang nggak bisa Iya, paling juga kita ngerasain. paling dia kata dia nasib deh kia-kia teh gitu bahasa Sundanya ya. Nah, Hidup gini, gini-gini iya banget. gini banget gitu ya. Kata saya itu udah jalannya dari Allah. Mungkin buat saya teguran, buat kamu cobaan, saya nggak tahu. Bapak Gitu. kuat banget. Yang penting kita jalanin aja lah. Saya Dia gitu. yang sakit kadang suka dibilangin yang sabar katanya gitu. Sanggup Iya. nggak ngurusin? Insya Allah Ya, saya paling sanggup. tanya gitu aja. Kamunya masih sanggup nggak ngurusin saya gitu. Insya Allah sanggup. Seberat apapun masih sanggup. Enggak. Kata saya kalau rezeki mah nggak usah dipikirin lah. Soalnya itu udah diatur sama Allah, kata saya gitu. Anak-anak juga masih bisa jajan, ada yang ngasih lagi mana gitu ya. Jadi kata saya yang penting kamunya ikhlas, kata saya, ibadah ngurusin saya. Ya karena ngurus keadaan Bapak kayak gini ibadah ya Pak. Karena sekali lagi siapa sih yang mau dengan kondisi seperti ini? Ini apa ya? Takdir yang diberikan oleh Allah, cobaan juga, teguran juga untuk kita semua lah yang diberikan ujian. Gitu. Apa sih yang kita bisa lakuin? Nggak bisa, kita nggak bisa ngeluh sama keadaan, cuma bisa jalani dengan ikhlas. Karena aku percaya Allah itu akan memberikan yang terbaik untuk setiap umatnya, apapun itu. Jadi ya kita doakan sama-sama semoga Bapak dan keluarga diberikan kemudahan urusan sama Allah di dunia ini gitu. Amin. 8 bulan bukan waktu yang sebentar untuk berjuang, apalagi keadaan yang harus bergotong royong seperti ini seharusnya. Karena Bapak tulang punggung yang sebelumnya Bapak aja yang mencari uang ya. Iya. Karena ibunya ibu rumah tangga dan anak ada 5.
berapa aja Bu? Yang terakhir umur 6 tahun. 6 tahun. Iya. Yang nomor pertama? Yang pertama SMA. SMA kelas 2, sekarang pesantren dia. Oh, pesantren. Ya semenjak kejadian ini kita nggak pernah ngirim uang, sedangkan ngirim uang itu adanya ya anaknya juga alhamdulillah ngerti gitu. Di sana juga dia alhamdulillah ada sedikit kerja katanya gitu. Enggak kok, enggak minta uang mah katanya gitu. Oh, Gak dikasih aja mas saya Iya. pernah saya kan ada yang ngasih uang. Kebetulan dia libur saya kasih 100.000. Ini buat kamu takut nggak punya uang. Biarin pak nggak apa-apa. Nggak usah kata dia. Alhamdulillah dia kerja bisa bawa mobil katanya gitu sambil sekolah sambil Dia di itu dia di pondoknya itu yang punya pondoknya itu punya mobil, dia kadang dicuci sama dia gitu, dicuci ya dibersihin, terus lama-kelamaan mungkin belajar gitu agak bisa, suka disuruh-suruh katanya sama yang punya pondok. Jadi makan di situ, aturan kan beli, jadi makan di situ dia di yang punya pondok, makan di situ. Mungkin juga dia buat jajan dikasih mungkin ya, soalnya udah lama nggak pernah minta uang saya juga. Ini aku udah nggak cerita Bapak, tarik nafas terus karena mungkin kalau saya diberikan ujian seperti Bapak, saya nggak akan sanggup, mungkin saya akan nangis ceritanya. Tapi Bapak benar-benar kuat banget ngejelasin dari awal secara detail, rinci banget dengan kejadian yang Bapak alami sampai prosesnya sekarang seperti ini. Kita hanya bisa berdoa ya yang terbaik untuk Bapak dan keluarganya gitu. Amin. Untuk kalian sekali lagi yang ingin berdonasi boleh hubungi admin kita di nomor ini. Jadi 100% donasinya akan kita serahkan ke Bapak dan keluarganya. Saya di sini sekali lagi menjaga amanah kalian semua, dan nanti pada saat penyerahan donasi di akhir video akan kita cantumkan nama dan nominal untuk kalian yang sudah transfer. Jadi sekarang kita juga alhamdulillah sudah bisa resmi kalian mentransfer atas nama Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan BCA di nomor sini ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk para orang baik. Dan ini Bapak, maaf ini ada. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Terima kasih, semoga amal kebaikan Ibu diterima sama Allah. Amin. Dan diberikan yang terbaik. Amin. Dibalasnya sama Allah lah. Saya nggak bisa balas apa-apa. Amin. Amin. Semoga bisa di bulan bermanfaat. ini, bulan yang suci, bisa lebih bermanfaat lagi. Amin. Amin. Ya, tetap semangat, jangan putus untuk berdoa. Karena percaya ya Pak, keajaiban Allah itu bisa kapanpun. Yang sehat bisa jadi sakit, yang sakit bisa sembuh. Ya. Iya. Ini terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Ke rekan-rekannya semua, terima kasih ya. Sama-sama. Sudah datang ke tempat saya ini. Sama-sama. Ini saya juga mohon maaf nggak ngasih Nggak apa-apa, minum Pak. apa-apa. Nggak apa-apa. Alhamdulillah tadi udah buka puasa di jalan gitu. Makanya ini tadi kita nyampenya jam 8 gitu. Padahal kita berangkat dari sore ya? Jam setengah 4. Berarti berapa jam tuh? 4 jam kurang lebih. Tapi nggak apa-apa. Kita seneng banget qadarullah bisa ketemu Bapak hari ini. Dikasih kelancaran juga di jalan gitu. Dan insya Allah nanti kita akan segera open donasi di Instagram Pratiwi Novianti, dan akan segera kita serahkan pada saat donasinya kumpul, berapapun nominalnya akan kita segera ya serahkan karena Bapak butuh biaya secepatnya. Gitu. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Ibu makasih banyak. Ibu makasih ya Bu. ya, sama-sama. It's a little bit crazy. You're suddenly blurry now. I wonder if anything was real. All our history's hazy.
me that you're sorry. We'll make up tomorrow. Tell me everything you know I wanna hear. I'm trying to be open, but that window is closed.